Halo, saya Rafael Putut Arli dengan NPM 2417051042. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAP AI. Di sini saya mengambil tema satu, yaitu diagnosa tingkat burnout mahasiswa saat penyusunan skripsi. Jadi sistem ini tuh menggunakan Fuzzy Logic dan sistem pakar untuk mengukur stres mahasiswa. Yang pertama, saya menginstal dulu library scikit-fuzzy ini ya. Jadi ini yang menjadi alur utama tuh dalam pemrosesan Fuzzy-nya. Lalu yang kedua, untuk import numpy ini. Jadi ini untuk manipulasi angkanya nanti di kodenya. Lalu ada juga di matplotlib ini untuk visualisasi grafiknya. Lalu ada beberapa variabel ini. Nah, ini pertama, durasi istirahat. Ini saya setting rentangnya 0 hingga 12 jam. Nah, lalu ada frekuensi revisi juga 0, ini ya 0 sampai 10 kali. Lalu untuk tingkat overthinking saya buat dengan rentang 0 sampai 10, dan kelelahan fisik itu saya buat dari 0 sampai 10 juga. Nah, lalu sistem ini tuh memakai satu variabel output, yaitu bernama indeks burnout skripsi. Nah, ini dengan rentang persentasenya itu 0 sampai 100. Jadi ini ntar ada output terakhirnya. Lalu selanjutnya ada pendefinisian itu himpunan Fuzzy-nya. Nah, ini ada beberapa. Pertama itu untuk grafik durasi istirahat ya. Nah, jadi ini tuh pokoknya pada kebiasaan para mahasiswa itu ya. Jadi kan manusia kan butuh tidur tuh sekitar 7 jam sehari lah. Nah, oleh karena itu eh, saya itu menempatkan pucuk segitiganya itu untuk kategori cukup persis di angka 7. Jadi jika inputnya di bawah 4 jam, maka tuh itu adalah kategori kurang, dan di atas 8 jam itu masuk di kategori optimal. Lalu untuk grafik yang revisi, tingkat overthinking dan kelelahan itu saya samain, itu 0 itunya skalanya 0 sampai 10. Nah, jadi kalau dia rentangnya 0 sampai 5 itu dia membentuk kayak trapesium tuh ke kiri itu, jadi artinya ringan. Nah, jika dia di angka 6, dia akan membentuk segitiga, jadi dia artinya sedang. Lalu untuk angka 7 sampai 10 itu dia membentuk trapesium yang sebelah kanan, itu artinya berat. Nah, kalau ini yang terakhir output terakhirnya itu 0 sampai 100 ya. Nah, lalu selanjutnya untuk rules-nya atau aturan-aturannya. Nah, jadi ini tuh bisa dibilang tuh kayak otaknya sistem pakar. Jadi ada beberapa kombinasi aturan logika sebab akibat. Salah satu contohnya itu jika durasi istirahat kurang, nih yang pertama kan, frekuensi revisi sering, lalu overthinking itu parah, dan kelelahan fisiknya itu berat, maka output indeks buruknya itu dipastikan tuh masuk kategori bahaya. Nah, pokoknya bisa dilihat ini sendiri. Nah, semua aturan itu dieksekusi oleh mesin Fuzzy-nya ya. Ini ada beberapa aturan, bisa dilihat sendiri. Lalu yang terakhir itu ada eksekusinya dan visualisasi. Ini bisa lihat kodenya sih. Jadi pokoknya itu untuk menangani data-data yang udah diinputkan oleh user tadi ya. Oke, paling
Saya akan mendemonstrasikan tentangnya langsung. Nah, misalkan ini saya inputkan istirahat berhari itu 4 jam. Oh ya, di sini juga ada error handling ya. Jadi kalau selain angka, dia bisa. Nah, input angka. Terus kalau nggak nginput 0 sampai 10, misalnya saya input 95. Nah, dia nggak bisa. Dia ada error handlingnya gitu. Lalu untuk frekuensi revisi itu saya 6 kali aja, 6 kali seminggu. Tingkat overthinking 0 sampai 10, 8 deh. Lalu yang terakhir run fisik dulu. Oke. Nah, lalu akan muncul beberapa informasi ya terkait input dan user tadi. Bisa dilihat ini ringkasannya. Nah, ini indeks burnout-nya itu dihitung jadinya 89,17/100. Nah, ini masuk kategori bahaya ya. Lalu untuk rekomendasinya tuh, jadi ini ada juga rekomendasi dari sistem untuk user yang sudah menginput sesuai dengan keadaan mereka, yaitu segera konsultasi ke psikolog ya, sesuai dengan yang tadi. Nih, ada beberapa outputnya. Lalu bisa dilihat ini ada 5 grafik ya. Yang pertama itu grafik durasi istirahat. Ini bisa dilihat dia oh ya dia kan tadi durasi istirahatnya mana tadi durasi istirahatnya 4. Nah, jadi 4 itu kayaknya cukup lah ya. Bisa dilihat tuh. Set. Ini 4. Nah, karena dia 4, dia cukup. Lalu untuk yang kedua itu ada frekuensi revisi tadi itu yang inputin itu kalau nggak salah 6. Nah, di 6 ini dia lumayan. Tadi ini kurang ding. Durasi istirahat kurang ding. Cukup sih, kurang. Tadi di 4 tadi. Lalu untuk frekuensi revisinya tuh dia di 6 tadi kan. Nah, dia masuk ke kategori lumayan. Jadi dia lumayan banyak lah revisinya. Nah, untuk tingkat overthinkingnya tadi 8 ya. Nah, 8 itu udah masuk ke mengganggu. Jadi hampir parah ya. 8 ya. Iya. 8 itu udah parah deh 8 tuh. Dia udah masuk ke ini. Ya 8 udah parah deh. Lalu untuk yang terakhir ada kelelahan fisik. Tadi itu saya sebutin 7 ya. 7 di sini masuk ke sedang ya. Lalu ini ada indeks burnout-nya. Jadi berbeda dengan grafik-grafik yang tadi. Ini ada area yang diblok dengan warna biru ya. Ini dengan warna biru ini. Itu mana? Iya, ini bisa dilihat ya. Ada aman, waspada, dan bahaya. Ini ada garis hitam ini tuh artinya hasil dari fusinya ya, dari diffusi cache-nya ya. Nah, ini tuh artinya tuh persentase akhir dari tingkat burnout mahasiswanya. Jadi bisa disimpulkan ini dia udah masuk ke bahaya atau hijau nih ya. Ini dia bahaya. Nah, ada kesimpulan. Jadi program itu tuh bisa mengintegrasikan indikator stres yang awalnya subjektif itu menjadi subjektif atau yang kayak apa ya, abu-abu menjadi nilai ukur numerik yang pasti. Jadi menjadi dari yang abu-abu itu yang nggak pasti menjadi pasti kan nilai ya. Nah, lalu sistem pakar ini itu memberikan rekomendasi penanganan otomatis berdasarkan aturan psikologis akademik. Nah, jadi juga sistem ini tuh
dirancang itu agar berjalan interaktif melalui input manual pengguna dan mampu menampilkan visualisasi atau grafiknya itu secara lengkap untuk semua variabel. Nah, jadi secara keseluruhan ini, program ini tuh siap digunakan sebagai alat bantu bagi dosen pembimbing atau konselor kampus. Oke, kira-kira itu saja sih yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.